Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Pak Eci, pada channel Akuntansi Keuangan Menengah 2. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai penerbitan obligasi yang diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga. Nah, pada dasarnya ada dua cara. Caranya Pak Kieso sama caranya eh, tim dosen PKN STAN ya. Nah, khususnya cara ini dipropos oleh Yang Mulia Pak Lutfi Mahrus. Ya, oke. Baik. Jadi pada dasarnya pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita memecahkan eh, kasus mengenai penerbitan obligasi yang diterbitkan di antara tanggal pembayar bunga tapi dengan menggunakan metodenya Pak Lutfi Mahrus ya. Nah, sekarang pada apa saya simpulkan pada dasarnya ada dua langkah. Langkah yang pertama yaitu dengan kita menghitung dulu present value dari interest dan prinsipal dari atau pokok dari utangnya, dari obligasinya yang di tanggal 1 Januari 2024 kita present value kan sampai dengan ke periode pembayaran bunga yang pertama, yaitu di tanggal 1 April 2019 ya. 1 Januari 2020. Nah, ini jaraknya adalah 4 tahun seperti itu. Nah, setelah itu principal dan interest tadi di present value kan kembali dengan faktor ya. Faktor nanti ada faktornya yaitu seperti ini, cara menghitungkan faktornya. Kemudian di present value kan kembali ke 1 April 2019 dengan periodenya adalah 9/12 ya. Nah, tapi ketika langkah yang kedua ya, dari mulai 1 Januari ke 1 April. Nah, di langkah yang kedua ditambahkan present value yang ketiga dari bunga 1 April sampai dengan 1 Januari 2020, 1 April 2020, 1 Januari 2020 sampai dengan 1 April 2019 ya. Yaitu berapa fractions-nya adalah fractions-nya adalah 9/12 bulan atau kali 8.000 sama dengan 6.000. Nah, ini nanti akan difaktorkan ke tanggal 1 April dengan periode 9/12. Sehingga cara satu present value dari principal dan interest dari tanggal 1 Januari 2024 ke 1 Januari 2020. Selanjutnya itu akan dipresent value-kan ke tanggal 1 April. Nah, di tanggal 1 April tidak hanya ditambah satu ya, yaitu bunga terhutang bunga yang sudah dibayar dari fraction 9/12 ini. Nah, jadi hasilnya nanti akan tepat segini ya. Nah, bagaimana aplikasinya dalam Microsoft Excel? Baik, mari kita simak, mari kita lihat saja langsung. Nah, di sini kita baca soalnya PT Sportivitas. Oops, sorry, ada sedikit gangguan. Baik, kita lanjutkan. Di sini sudah saya buka Excel-nya, jadi pada tanggal 1 April 2019, PT Star menerbitkan obligasi tertanggal 1 Januari 2019. Face value-nya adalah 100.000, kupon rate-nya adalah 8%, dan jatuh tempo di tanggal 1 Januari 2024. Artinya ini 5 tahun. Kemudian bunga dibayar setiap 1 Januari. Nah, berarti bunganya setiap tahun atau annual payment. Diketahui market rate adalah 7%. Ya, seperti ini contohnya. Nah, ini sudah saya setting face value 100.000, periodenya 5 tahun dari 1 April 2019 sampai dengan 1 Januari ya. Harusnya dari 1 Januari 2019, tapi ini tidak terbit sejak 1 Januari, melainkan terbit pada tanggal 1 April 2019. Nah, kupon rate-nya 8%. Di sini market rate-nya juga sudah saya setting. Nah, ya langkah yang pertama kita akan menghitung. Nah, ini dengan caranya Pak Lutfi Mahrus ya, yang ada di bukunya Biswan dan Mahrus. Ini caranya tim dosen PKNSA. Kalau dengan pada cara Pak Kieso kita sudah Pak Kieso seperti ini ya. Jadi nanti kita present value kan jangka waktunya gitu ya, dengan periode jangka waktu. Tapi kalau di caranya Pak Lutfi Mahrus tidak demikian ya. Caranya tim dosen PKNSAN tidak demikian ya. Tetapi tetap kita hitung dulu 1 April 2019 sampai 1 Januari 2020 berapa jaraknya? Jaraknya adalah sekitar 9/12 tahun atau 0,75. Nah, baru dari tanggal pembayaran bunga pertama yaitu di 1 Januari 2020, kita hitung jaraknya sampai dengan 1 Januari 2024. Sama dengan 4 tahun ya.
total jarak dari 1 April 2019 sampai dengan 1 Januari 2024 adalah 4,75 tahun. Nah, dari sini kita akan mempresent value-kan 2 kali. Langkah yang pertama yaitu kita present value-kan dulu ya, dari mulai tanggal 1 Januari sampai dengan ke periode 1 ya, atau di 1 Januari 2020. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita setting dulu prinsipalnya 100.000 ditaruh di tahun kelima atau di 1 Januari 2024. Kemudian kita hitung juga bunganya yang dibayar tiap tahun, yaitu dengan mengalihkan 8% dikali 100.000. Setelah itu ini kita tarik ke samping, ya, sama semua. Nah, ada 1, 2, 3, dan 4. Dari sini kita present value kan dengan rumus biasa, ya, seperti itu. Pertama adalah kita lihat bahwasanya market rate-nya 7%. Kita setting di sini dengan periode 4 tahun, hasilnya adalah $76.000. Nah, kemudian yang kedua present value dari interest-nya dengan cara anuitas, ya. Seperti itu. Jadi present value kemudian kita isi PMT-nya. PMT-nya itu minus 8.000, ya. Nah, kemudian future value kita isi 0, ya. Kita isi 0. Nah, kemudian di sini time-nya kita isi 0, yaitu sejak akhir dari periode. Seperti itu. Kita enter saja, dari sini kita akan mendapatkan angka 27.000. Nah, kemudian kita jumlahkan, ya, sama dengan 103.000. Nah, konsepnya adalah kita akan mempresent value-kan 103 ini ke tanggal 1 April 2019, ya. Nah, tapi present value-nya dengan angka yang mana? Tidak lagi dengan rate yang 7%. Tapi kita akan menghitung rate baru. Berapa itu? Gampang saja. Tinggal dikalikan saja 0,75 dikali dengan 7%, ya. Hasilnya adalah 5,25. Nah, dari situ kita hitung berapa faktornya. Faktorialnya berapa? Gampang saja. Tinggal ditambah aja. 1 dibagi dengan 1 plus 5,25%. Sama dengan 0,95. Ya. Nah, dari sini baru kita hitung. Ya. Present value 103 ini kita present value-kan ke tanggal 1 April dengan faktor 0,95. Ya, caranya lah, kita breakdown sama saja ya, 76 dan 27 ya. Kemudian kita kalikan ya 76 dikali dengan faktornya 0,95. Begitu juga yang interestnya dikali dengan 0,95. Dan yang ketiga, langkah kedua ini ada 3 hal yang kita present value-kan. Kalau di langkah pertama hanya 2, principal sama interest. Tapi di langkah ketiga ditambah 1, yaitu interest yang dibayar sejak 1 April sampai dengan 1 April 2019 sampai dengan 1 Januari 2020. Ya, berapa itu? Ya tinggal dikalikan 6.000. Dari mana 6.000? Dari sini. 8.000 dikali dengan fractions-nya ya, atau 9/12 atau 0,75. Nah, berapa itu? 6.000 ya. Seperti itu. Nah, barulah 6.000 ini dikalikan dengan faktornya 0,95. Hasilnya adalah 5701. Kita jumlahkan semuanya 72 tambah 25 tambah 5.000 sama dengan 103. Nah, inilah yang akan menjadi angka carrying value baru yang akan kita taruh di periode ke-0, yaitu di periode di tanggal 1 April 2019 ya. Langsung kita masukkan di sini. Dan jangan lupa ya, karena dia tidak terbit sejak tanggal pembayaran bunga, maka kita tambahkan ya, kita akan seolah-olah menerima fractions dari mulai 1 Januari sampai dengan 1 April, yaitu berapa bulan? Yaitu 3 bulan. 3/12 ya, dikali dengan 8.000 ya. Seperti itu. Nah, hasilnya adalah minus 2.000. Nah, ini agar apa? Agar ketika di tanggal 1 Januari 2020 kita bisa menetapkan 8.000. Jadi tidak kita masukkan 6.000 gitu ya. Karena agar seiring dengan selaras dengan konsep anuitas. Anuitas itu angkanya harus sama, 8.000 semua ya, seperti itu. Nah, sehingga di sini agar selama tahun 2019 sebetulnya berapa fractions-nya? Fractions-nya hanya 9/12. Oleh karena itu ya sama ya, ini adalah 12/12 dan ini dikurang dengan 3/12 ya. Nah, ini kalau di total adalah 6.000 ya. Nah, ini adalah cara menyajikan ya. 6.000 kita akan mendapatkan angka 6.000 tapi dengan cara yang berbeda ya, dengan cara seperti ini. Jadi minus 2.000 di atas dan 8.000 di sini. Nah, hasilnya adalah ya sudah ya, kita tinggal masukkan seperti ini. Nah, interest expense-nya juga demikian ya. Interest expense-nya fractions-nya 9/12 ya. Kemudian ditambah dengan 2.000 ini ya, ditambah dengan 2.000 ini. Agar apa?
Agar ketika kita jurnal di bawah, interest expense, kita tinggal tarik saja sama dengan yang atas. Jadi modifikasi sudah kita lakukan langsung di mana? Di tabelnya. Setelah itu gimana? Setelah itu cara menghitung amortisasinya gampang juga. Ya, jangan lupa, kita fractions-nya amortisasi itu ya. Jadi kita ingin meng-capture fraction 9/12. Oleh karena itu, kita jumlahkan. Ya, minus 2.000 ditambah 8.000 dikurang dengan minus 2.000 ditambah 745. Hasilnya adalah 544. Nah, inilah yang nanti menjadi amortisasi dari premium dan akan mengurangi dari carrying value-nya. Ya. Nah, begitu juga di periode kedua, maka ini langsung 12 ya. 12/12, kemudian interest expense-nya juga langsung 12/12 dikali dengan rate-nya 7%. Nah, premiumnya langsung ya, tidak usah dikurangi dengan 2.000 dulu, tapi langsung 8 dikurang 7,237. Hasilnya adalah 763. Nah, ini nanti akan menjadi pengurang dari carrying value sejak awal, yang 103,387 atau carrying values pada awal tahun ya. Demikian seterusnya, sehingga kalau kita tarik ini ya, maka kita akan menghasilkan angka demikian. Nah, pas sekali ya 100.000 ya, tidak kurang tidak lebih, pas. Nah, demikian. Nah, sehingga total interest paid yang dibayar dari 1 Mei sampai dengan 1 Juli 2016 adalah berapa? Adalah 6.000 ya. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kita bikin jurnalnya. Tinggal langsung saja ya. Yang pertama 1 April cash pada bonds payable 103. Kemudian yang kedua kita soal menerima cash pada interest expense 2.000 ya yang ini. Kemudian pada 31 Desember karena ini dibayar tahunan langsung interest expense ya. Bonds payable karena dia premium maka akan mengurangi nilai dari carrying value sehingga bonds ditaruh di debit. Ya, baru di jurnal akrualnya pasangan dari interest expense yaitu interest payable. Seperti ini. Nah, pada tanggal 1 Januari interest payable pada cash sebesar 8.000. Baik, demikian teman-teman semua pembahasan mengenai cara menghitung present value ya dan cara menghitung tabel amortisasi dan cara melakukan jurnal untuk case yang bonds yang terbit tidak di antara tanggal pembayaran bunga ya dengan menggunakan metodenya dari tim dosen STAN yang ada di bukunya Pak Biswan dan Mahfuz. Mudah saja ya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi pada video yang selanjutnya. Terima kasih.